Baik, selamat dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan yang admin berikan kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang nonton video ini. Kali ini admin akan menjelaskan kedudukan sebuah kata ataupun kalimat panjang seperti dalam teks berikut. Kita akan membahas satu persatu. Namun yang perlu kita garis bawahi, dalam bahasa Inggris itu akan disebut sebuah kalimat jika terdiri dari satu subjek, dua predikat, tiga objek. Kalau sudah lengkap, maka bisa dikatakan sebuah kalimat. Jika masih kurang, maka bisa disebut dengan kata, bukan kalimat ya. Selanjutnya, dalam kalimat in my country the government helps to care for people. Nah, di sini kita akan bahas dan kita akan kupas satu persatu, baik dari kata sampai ke kalimatnya. In ini adalah salah satu bagian dari the it part of speech, yang mana it part of speech itu merupakan hal pertama yang wajib kita ketahui dan wajib kita pahami dalam pembahasan bahasa Inggris. In adalah bagian dari the it part of speech yang berupa preposition, yang dalam hal ini pembagiannya itu ada 3 kurang lebih, yaitu at, on, sama in. At itu preposition yang menjelaskan sesuatu yang spesifik, seperti at night, lebih spesifik. Kemudian on itu menjelaskan sesuatu seperti halnya hari, tanggal, dan tahun. Contoh on Monday, on Sunday. Kemudian in ini menjelaskan sesuatu ataupun tempat dalam sebuah hari, bulan, ataupun tahun. Seperti dalam teks berikut, in my country menjelaskan sebuah bentuk kepunyaan. Kemudian my itu termasuk bagian dari part of speech juga, sama halnya dengan in. My country, my ini adalah pembagian dari pronoun, yaitu kata ganti, yang dalam pembagiannya ada subjek, ada objek, ada possessive adjective, ada juga possessive pronoun. Perbedaan possessive adjective sama possessive pronoun, kalau possessive adjective itu harus menyebutkan nounnya, contoh my country. Kalau possessive pronoun tidak perlu menyebutkan noun, maka menjadi mine, bukan my. Nah, country tersebut adalah kata dalam bahasa Inggris yang berupa noun ataupun kata benda. Selanjutnya the itu adalah sebuah artikel dalam bahasa Inggris yang diantara saudara-saudaranya ada ada en, sama ada the. Namun perbedaannya, kalau ada di depan kata noun yang berawalan huruf mati. Kalau en harus ada di depan noun yang berawalan huruf hidup. Sedangkan the tidak memperhatikan noun tersebut berawalan huruf hidup ataupun huruf mati. Nah, in my country the government di sini berkedudukan sebagai subjek ya, sebagai subjek. Kemudian predikatnya apa? Helps. Predikatnya adalah helps atau kata kerjanya membantu. Asal katanya help. Kenapa harus ditambah s? Karena subjeknya berupa ketiga tunggal, maka syaratnya harus menambah s. To care for people. Nah, itu di sini salah satu bagian dari the it part of speech yang juga wajib kita ketahui, dan to ini berupa conjunction atau kata penghubung. Conjunction itu fungsinya untuk menghubungkan dua kata kerja yang berkumpul, karena dalam bahasa Inggris kita tidak boleh mengumpulkan dua kata kerja.
maka harus ada conjunction yang berupa to. Care for itu, care itu asalnya peduli, namun ketika bersandingan dengan for, maka berubah menjadi memelihara ataupun merawat. To care for itu juga conjunction sama halnya dengan to. Kemudian yang terakhir maksudnya sampai pada titik sebuah kalimat. People itu adalah noun atau kata kerja, noun, kata benda yang berkedudukan sebagai subjek. Maka kita ketahui, in my country the government helps to care for people. Di negaraku pemerintah membantu untuk peduli terhadap orang-orang. Oke, kalimat selanjutnya adalah governments give money to workers like doctors and nurses. Kembali lagi bahwa kalimat itu dikatakan kalimat sempurna apabila terdapat subjek, predikat, kemudian objek. Mari kita jelaskan per satu kalimat. Governments, nah, di sini agak berbeda dari government yang di atas. Government yang di sini terdapat tambahan s yang menunjukkan bahwa ini adalah bentuk plural atau bentuk jamak. Keterangannya masih government adalah noun yang kedudukannya sebagai subjek. Setelah subjek pasti terdapat yang disebut dengan predikat atau kata kerja, yaitu give. Give di sini adalah kata kerja. Kemudian money. Money ini adalah noun yang kedudukannya sebagai objek. Jadi governments give money, pemerintah memberikan uang. To workers, conjunction tersebut perlu kita ketahui bahwa kata penghubung tersebut bisa menghubungkan kata per kata, kalimat per kalimat, kalimat per kata. Nah, di sini kalimat per kata memberikan money ke pekerja. Asal katanya work artinya bekerja, worker ditambah ir artinya pekerja, bentuk noun ditambah s workers artinya para pekerja menjadi bentuk plural. Like di sini menjadi predikat dari workers. Artinya seperti. Oh, maaf ya, bukan kata kerja, tapi kata sifat. Kata sifat dari workers like doctors artinya pekerja-pekerja seperti para dokter and nurses dan perawat. Kemudian ke doctors, dokter di sini adalah noun yang menjadi objek dari like. Doctors di sini noun bentuk plural, artinya jamak. Kemudian and juga termasuk dari pembagian conjunction atau kata penghubung yang menghubungkan kata per kata dalam artian doctors, para dokter, and nurses, dan para perawat. Baik, kalimat selanjutnya adalah sometime where there isn't enough money, more help is needed. More help is needed after an emergency too. Per satu kata yang dimulai dari sometimes. Nah, di sini sometimes di sini kedudukannya sebagai adverb, artinya keterangan. Jenis katanya adalah keterangan, adverb, dan merupakan sebagian dari salah satu part of speech. Ada perbedaan, ada dalam kata sometime tanpa s, ada juga dalam pengucapan sometimes menggunakan s. Nah, teman-teman, di situ artinya berbeda. Kalau sometime tanpa s dan kalau sometimes menggunakan s itu artinya
kadang-kadang. When there isn't enough money, ketika tidak ada cukup uang. Nah, asal kata when itu adalah question word, kalimat pertanyaan yang diletakkan di depan kalimat negatif. Artinya, there isn't enough money, tidak ada cukup uang. Kalimat positifnya, there is enough money, artinya ada cukup uang. Dibentuk menjadi pola negatif, maka menambahkan not setelah to be. Jadi is not atau dikontraksonkan menjadi isn't. Nah, di sini ada kesalahan teman-teman. Seharusnya dalam pembentukan question word itu harus dibentuk sebagai pola interrogatif terlebih dahulu atau kalimat pertanyaan, yaitu isn't there enough money? Tidak ada cukup uang, kemudian ditambahkan question word yaitu when. When there isn't enough money. Yang benar adalah when isn't there enough money. Nah, kurang lebih begitu. When itu adalah question word, there itu adalah adverb, artinya keterangan. Is itu to be auxiliary. Enough itu adverb juga. Money itu sebagai noun, sebagai objek. Dalam polanya di sini adalah kalimat present simple bentuk negatif yang dibentuk menjadi pola question word. More help is needed. More di sini artinya bantuan, banyak bantuan atau bantuan lebih. Nah, kita bisa belajar dari kalimat more bahwa ada pola dalam bahasa Inggris yang disebut dengan positive degree, comparative degree, superlative degree. Yaitu artinya lebih, kalimat perbandingan dari setara atau lebih, artinya lebih baik atau paling baik seperti itu. Jadi more help, bantuan lebih, is needed, itu diperlukan. Nah, jenis kalimatnya di sini more help is needed adalah kalimat present simple bentuk passive voice. Bentuk passive voice. Karena apa? Karena di sini tanda-tandanya setelah to be auxiliary itu menggunakan verb 3. More itu adalah comparative degree, help itu more help. Help itu bantuan ya, bukan membantu. Karena setelah more itu harus terdapat noun. Jadi help itu bisa sebagai kata kerja, bisa sebagai kata benda. Artinya pembantu, bantuan atau pembantu lebih. Nah, di sini difungsikan sebagai noun. Artinya sebagai subjek dari to be auxiliary is, dan objeknya ialah needed. Kalimat yang serupa yaitu more help is needed. Sama penjelasannya kayak yang di depan. After itu artinya setelah. After itu bisa adverb atau keterangan. An itu adalah artikel yang di atas sudah dijelaskan bahwa ada the, ada ada an. Tergantung daripada nounnya, berawalan huruf hidup tak, huruf mati. Nah, di sini emergency, keadaan darurat, itu berawalan huruf hidup, maka menggunakan artikel an emergency to. Nah, di sini untuk kalimat atunya bermakna juga ya. Sama halnya dengan also. Kurang lebih seperti itu. Jadi, terjemahannya yang tepat, sometimes, kadang-kadang, where there isn't enough money, ketika tidak cukup uang, more help is needed. Bantuan lebih itu sangat dibutuhkan. More help is needed. Bantuan itu dibutuhkan after an emergency too. Setelah keadaan darurat. Nah, kurang lebihnya seperti itu.
Dan untuk satu baris kalimat di bawah, teman-teman bisa mengerjakannya sendiri. Silahkan tulis hasilnya di komentar, oke?